Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Presidensial Institute, alhamdulillah sore hari ini kita bisa bersilaturahmi dengan Abah Raud Bahar, seorang yang kita kenal dakwahnya dengan penuh kasih sayang, penuh kelembutan. Beliau adalah pewaris dari Mama Bakri Sadeng, pesantren yang cukup tua di Indonesia. Sebelum masa penjajahan sudah ada, sebelum kemerdekaan sudah ada di negeri ini. Kita akan mempertanyakan kepada Abah tentang peran para ulama-ulama kita terdahulu, para wali songo, para ulama-ulama sepuh kita yang dengan ikhlas berjuang tanpa pamrih memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana menurut Abah peran dakwah mereka sehingga mereka sangat sukses, terutama para wali songo ya, kemudian para guru-guru pesantren dan para ulama lainnya. Tentu masa yang lalu, masa kini dan masa yang akan datang, apa tantangannya, harapannya, dan bagaimana metodologinya gitu, Pak. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'du. Berbicara pondok pesantren adalah berbicara pendidikan yang sebelum kemerdekaan, pendidikan pondok pesantren itu sudah ada. Saya tidak akan memberikan contoh di pondok pesantren yang lain, akan tetapi saya akan berikan contoh di pondok pesantren yang hari ini saya pimpin, karena pondok pesantren ini adalah diwariskan oleh ayahanda saya, yaitu Mama Bakri, yang terkenal dengan Mama Bakri Sadeng. Dan pondok ini berdiri sebelum kemerdekaan. Begitu. Ya. Dan pada saat itu jumlah santri menurut kakak saya jumlahnya sekitar kurang lebih 3.000 santri. Yang kita anak cucunya sekarang belum mampu mengejar jumlah yang pernah diperoleh oleh ayah saya. Itu luar biasa sekali. Luar biasa. Menjelang, padahal belum merdeka punya santri sebanyak itu. Betul. Nah, kemudian setelah datang penjajah ke Indonesia, maka kegiatan belajar pondok pesantren yang dipimpin oleh ayah saya dihentikan. Tapi bukan diliburkan. Ya. Seluruh santri diajak mengusir penjajah di Indonesia, di Bogor dan di Jawa Barat pada khususnya. Nah, kemudian santri itu dikasih senjata yang sangat sederhana dengan bambu runcing saja. Akan tapi ada yang lebih hebat, senjata yang disebut dengan doa. Doa silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya bagi orang-orang yang beriman. Juga mukhul ibadah. Nah, dan mukhul ibadah. Maka dengan doa Mama Bakri, para santri melawan penjajah, begitu. Maka tidak ada satu santri pun yang bisa ditembak oleh senjata yang modern dari penjajah. Ini hebatnya kekuatan doa yang didoakan oleh para ulama. Sampai kepada Indonesia ini merdeka. Nah, ketika Indonesia merdeka, karena mungkin Bung Karno pada saat itu menilai Mama Bakri dan sebagai mujahid yang ikhlas, maka diberikan 2 hadiah. Yang pertama kendaraan 1 jeep, yang kedua adalah semacam sertifikat penghargaan yang disebutnya di situ Mujahid Mukhlis. Akan tetapi 2 perkara ini ditolak oleh Mama Bakri dengan mengucapkan, saya berperang dengan penjajah untuk merdeka, tidak bermaksud untuk mendapatkan sesuatu. Ini kalau saya terima, saya khawatir saya berperang dengan penjajah
tidak memiliki nilai ibadah daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya saya kembalikan. Nah, rupanya Bung Karno menganggap Mama Bakri ini sebagai ulama yang soleh, sehingga pada saat konferensi Asia Afrika, maka Mama Bakri berikan kehormatan sampai dipesan dengan pakaian-pakaian kebesarannya, karena Mama Bakri sehari-hari berpakaian kayak Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi, seperti itu. Disuruh berdoa di konferensi Asia Afrika. Jadi seperti itu dahulu penghargaan Umaro terhadap ulama. Begitu luar biasa. Nah, kemudian alhamdulillah pondok pesantren di mana-mana hari ini berjalan, dan yang paling banyak memberikan bantuan kepada mencerdaskan kehidupan bangsa pada saat ini, yang tanpa pamrih, tanpa digaji, begitu, itu adalah ulama-ulama dan pondok pesantrennya, begitu. Ya. Jadi resepnya itu adalah ketulusan, keikhlasan, kesabaran, ya. Juga saya kira itu yang dibutuhkan para pengasuh pondok saat ini. Jadi kita membutuhkan sosok-sosok pengasuh dari pesantren apapun namanya pesantrennya, butuh sebuah pengorbanan yang saya kira itu susah untuk dilakukan di zaman yang modern ini, ya Abah. Betul. Apalagi pesantren ini kan bagian dari yang tak terpisahkan dari berdirinya negara Republik ini. Betul. Jadi sebelum ada tentara, TNI, itu kan dari Hizbullah, dari itu apa? Hizbullah. Ya. Jadi macam-macam inilah. Tapi yang terbesar kan faksinya Hizbullah. Iya. Tapi itu yang kemudian menurut pengamatan saya itu ada upaya akan dihilangkan, ya. Jadi dan itu sih walaupun sudah dibantah oleh beberapa petinggi dan purnawirawan TNI juga. Tapi ada juga ini oknum yang ingin menghilangkan peran ulama santri terhadap negara Republik Indonesia ini. Saya kira perlu ada pelurusan sejarah sedikit, apa. Jadi para ulama dan pesantrennya tidak akan berubah dulu, saat ini, dan masa-masa yang akan datang. Karena tekad para alim ulama membangun masyarakat bangsa dan negara melalui pendidikan pondok pesantren itu bukan mengharapkan pujian daripada orang, pujian daripada manusia. Walaupun hari ini katakanlah 1001 orang ingin menghilangkan sejarah daripada peranan ulama dan pondok pesantren, maka ulama tidak akan pernah bergeming dengan itu. Akan terus menerus ulama melakukan tugasnya, karena ulama bukan memiliki tugas dari negara. Bahkan kan sebelum negara ini berdiri, ulama sudah melakukan tugasnya. Karena ulama bertugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk bagaimana agar umat ini mendapatkan petunjuk bagi keselamatan ia di dunia dan di akhirat kelak. Sebagai warasatul anbiya. Sebagai warasatul anbiya. Jadi artinya apakah ulama itu dipuji atau dihina, ulama tidak akan pernah bergeming untuk berhenti melakukan pendidikan pondok pesantren dari dulu, kini, dan insya Allah di masa-masa mendatang. Dan kalau kita lihat peran ulama atau pimpinan-pimpinan pondok pesantren inilah yang mengorbankan semangat juang Republik kita berdiri. Betul. Ada misalnya Kiai Haji Mustafa dari Tasikmalaya. Ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan begitu banyak. Sebelumnya misalnya ada perlawanan Pangeran Diponegoro yang beliau juga ulama. Imam Bonjol, Cut Nyadin, Teuku Umar, semua aja ulama-ulama yang memang mereka anti penindasan, anti ketidakadilan, anti penjajahan HAM dan sebagainya. Jadi kalau kita bicara sekarang ini HAM, HEM, apa segala macam, kita para ulama sudah
Bahkan Rasulullah melalui Piagam Madinah itu iya. sudah memberikan satu warning 1500 tahun yang lalu bahwa nggak boleh ada penindasan di muka bumi. Semua manusia tidak boleh dibedakan atas nama pangkat, jabatan, ras, agama dan sebagainya. Itu kan asasi manusia. Betul. Tapi sekarang kalau kemudian ada deklarasi HAM misalnya PBB, itu kan baru tahun berapa? Gitu. Iya. Jadi itulah yang saya kira harus diakui dan disyukuri, kita sebagai umat Islam punya contoh Rasulullah sebagai uswatun hasanah, dan penerusnya itu adalah para ulama mengasuh pondok pesantren yang adalah sokok gurunya para pendakwah. Itu saya kira ya Abah. Iya, betul. Ulama itu akan warasatul anbiya. Jadi kalau disebut hari ini penegakan HAM, sungguhnya yang terlebih dahulu melakukan penegakan HAM itu adalah para ulama, karena dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada satu peperangan genderang perang oleh orang-orang kafir sudah ditabuh, trompet perang oleh orang-orang kafir sudah ditiup. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menunggu, kok ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum mengomando. Sementara sudah terdengar genderang perang ditabuh oleh mereka. Sudah terdengar trompet perang ditiup oleh mereka. Sehingga Sayyidina Umar masuk ke tendanya Rasulullah. Ketika masuk ke tenda Rasulullah masih sedang sholat dan ditunggu oleh Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mereka sudah menabuh genderang perang, mereka sudah meniupkan trompet perang, engkau masih sholat. Kata Rasulullah SAW, memang kita mau berperang dengan siapa? Kalau kita berperang dengan mereka, itu kan umatku semua. Berarti aku membunuh mereka. Wallahi aku tidak akan pernah angkat senjata berperang dengan mereka sebelum Allah izinkan perang dengan kita. Rasulullah sholat lagi. Maka ketika memang mereka sudah betul-betul untuk membinasakan umat Islam, sehingga mereka sungguh-sungguh untuk menghancurkan umat Islam, maka Allah mengizinkan untuk berperang dengan mereka. Maka berperanglah baginda besar Muhammad SAW dengan mengomando petunjuk langit. Iya. Jadi dari petunjuk langit. Jadi seperti itulah. Bukan karena nafsunya ingin mengalahkan mereka kan. Betul, gitu. bukan. Seperti ada kisah ini kalau nggak salah Abah, kalau salah mohon dikoreksi. Ketika Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu sudah menghunus pedangnya dan ingin membunuh musuh bebuyutannya, kemudian si musuh yang mau dibunuh itu meludahi Sayyidina Ali, kan? Ketika sudah mau tinggal dibunuh, tinggal dipenggal kepalanya, itu nggak jadi membunuh Sayyidina Ali, justru menyarungkan pedangnya lagi. Betul. Kemudian musuhnya bertanya, kenapa engkau tidak jadi membunuhku, wahai Ali? Saya tidak ingin membunuhmu karena nafsuku, amarahku, tapi saya ingin membunuhmu karena Allah. Itu kan luar biasa kan? Betul. Dan ini tadinya mau Abah teruskan sampai cerita Sayyidina Ali itu, tapi sudah diceritakan oleh Ustadz Aminuddin. Kita mungkin satu guru satu ilmu. Jadi seperti itu. Iya. Bahwa Sayyidina Ali pada saat itu ingin segera membunuh musuhnya. Tapi ketika itu maka Sayyidina Ali diludahi wajahnya, sehingga keluarlah nafsu dan amarah. Maka Sayyidina Ali menghentikan, karena pelajaran daripada ajaran agama kita tidak boleh membunuh orang karena nafsu, tapi membunuh orang itu karena Allah. Begitu. Sehingga dilepas. Maka ketika musuhnya itu lari, kemudian Sayyidina Ali meredakan amarahnya, maka hilang amarahnya, baru dikejar lagi, baru dibunuh. Begitu. Seperti itu. Begitu akhlak daripada umat Islam dalam perang sekalipun. Jadi sesungguhnya tidak ada niatan untuk membunuh siapapun, akan tetapi karena mereka memang mau menghancurkan, mau membunuh kita, maka dibalas dengan pembunuhan.
Ini yang saya kira harus disadarkan kepada umat semua saja. Ketika misalnya mereka dianggap tidak sejalan dengan aliran kita, mereka kadang-kadang pakai takbir untuk membunuh sesama muslim. Gitu. Itu kan miris kita ya. Saya kira itulah perlunya pendalaman ilmu pengetahuan di dalam mendalami ajaran-ajaran agama Islam khususnya dalam hal ini, apalagi tentang etika, akhlak ya, ya, saya kira. Ya. Itu kalau yang tadi kan katakanlah kalau berbicara ayat itu ayat perang, begitu. Ketika kita memang sudah didesak untuk berperang dengan mereka, barulah kita berperang. Tapi coba kita melihat Rasulullah SAW membawa 10.000 dari Madinah ke Mekah. Kemudian sebelum masuk kota Mekah dalam satu riwayat, Rasulullah SAW sholat Johor terlebih dahulu. Maka ditonton oleh Abu Sufyan, Abu Lahab dan abu-abu yang lainnya. Maka Rasulullah SAW memiliki sebuah pasukan tentara yang luar biasa. Dia punya kekompakan. Imamnya ruku, komandannya sujud, komandannya berdiri. Ini yang membuat gentar. Padahal mereka bukan latihan perang, tapi mereka sedang sholat. Nah, ketika masuk ke kota Mekah, maka orang-orang Mekah yang dulu mengusir Nabi kita Muhammad SAW, mereka berhamburan lari. Termasuk Abu Sufyan. Sudah mau keluar lewat jendela, lari ingin kabur dari Mekah. Karena mereka menganggap Muhammad ingin menguasai Mekah. Padahal pada saat itu Nabi bukan datang ke Mekah bukan untuk balas dendam, bukan mengusir mereka. Tapi hebatnya Rasulullah berdiri di atas punggung unta. Dan beliau bersabda, aku datang ke sini bukan untuk membalas dendam kepada kalian. Aku datang ke sini barangkali masih ada secercah hidayah yang Allah akan turunkan kepada kalian. Maka yang masuk ke rumah Abu Sufyan selamat. Bisa dibayangkan Abu Sufyan yang mengancam beliau mau dibunuh, yang sehingga Nabi kita harus berhijrah, tapi Rasul mengatakan yang masuk ke rumah Abu Sufyan selamat. Dan akhirnya masuk Islam. Yang akhirnya masuk Islam. Hindun yang memakan hati Sayyidina Hamzah masuk Islam. Wahsi yang membunuh Hamzah dengan tumbaknya masuk Islam. Itulah kehebatan dakwahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa nih Abah. Walaupun singkat tapi padat. Nah, saya kira kita ingin mendengar Abah, harapan Abah kepada para guru-guru di pesantren, pengasuh-pengasuh pondok pesantren di seluruh Indonesia, dimanapun berada. Siaran ini bisa diakses. Kiranya kita butuh nasihat Abah untuk para pengasuh pondok pesantren, untuk para santri, biar tidak mudah menyerah semuanya ya, dengan saya kira kekuatan doa, kekuatan support dari orang tua dan sebagainya juga sangat diperlukan. Nah, kita butuh reasoning dari seorang Abah Raud yang keturunan langsung dari Mama Bakri Sadeng untuk bisa memberikan motivasi buat kita semua. Silakan. Seseorang bisa dikatakan ulama atau kiai apabila dia punya santri. Jadi syarat utama seorang ulama, seorang kiai itu ada santri. Kalau tidak punya santri, nggak bisa disebut ulama, nggak bisa disebut kiai. Jadi yang membuat dia sebagai seorang ulama dan seorang kiai adalah karena santri. Minimal punya majelis taklim. Oleh karenanya santri harus dijadikan barang yang berharga. Lebih berharga daripada
emas, inten, dan berlian. Kalau kita punya santri satu, maka kita punya satu yang lebih berharga daripada inten, berlian, dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pasti setiap santri yang datang ke pondok kita ada dua. Satu yang baik-baik, yang kedua yang nakal-nakal. Yang baik-baik jadikanlah oleh kita untuk bersyukur kepada Allah. Yang tidak baik jadikanlah untuk bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sempurnanya agama hadir dalam diri kita manakala kita bisa bersyukur dan bisa bersabar. Maka pada santri ini yang bisa menyempurnakan agama pada ulama, agama pada kiai. Karena dengan santri ia bisa bersyukur dan ia bisa bersabar. Kemudian ketika santri nakal dan luar biasa nakalnya, jangan pernah tangan menempeleng anak santri. Jangan pernah menyalahkan anak santri. Justru kiai dan ulama itu harus menyalahkan dirinya sendiri. Karena ia belum mampu bagaimana menjadikan anak santri itu menjadi soleh atau menjadi solihah. Tidak menempeleng anak, tidak menyalahkan anak, salahkan kepada diri sendiri, dan bawa nama anak itu di sholat malam. Sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Engkau yang dapat membulak-balik hati anak ini. Ya Allah, Engkau bulak-balikan hatinya. Jadikan anak ini menjadi anak soleh. Jadikan anak ini menjadi anak solehah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, anak santri yang mondok itu kan mereka meninggalkan ibu bapaknya, sehingga mereka membutuhkan sentuhan kasih sayang ibu dan bapaknya. Nah, ketika di pondok, siapa yang harus memberikan sentuhan kasih sayang ibu dan bapaknya? Maka si ulama, si kiai, bukan saja ia sebagai guru, akan tetapi harus menggantikan posisi bapaknya. Ibu nyai, istrinya kiai, harus menjadikan posisi ibunya. Kalau tidak begini, tidak akan sukses kita membina pondok. Nah, ada satu lagi yang mungkin agak lebih berat. Dapur kiai, dapur santri. Kolam kiai, kolam santri. Pohon rambutan kiai, pohon rambutan santri. Karena kita sudah menjadikan santri-santri itu anak-anak kita. Maka ketika makanan kiai dimakan oleh anak santri, harus seperti bagaimana makanan itu dimakan oleh anak kita. Bukankah ketika kita punya makanan, kemudian anak kita biasa dipaksa untuk dimakan? Bagaimana kalau anak kita bisa makan sendiri? Kalau kemudian ada santri, ada ayamnya Pak Kiai disembelih sama santri, itu nggak apa-apa ya? Itu harus menjadi keikhlasan para kiai, di mana dapur saya dapur santri, kolam saya kolam santri, pohon rambutan saya pohon rambutan santri. Karena kita sudah menjadikan anak-anak santri itu sebagai anak kita. Ada yang terakhir. Kalau kita punya santri yang berhasil menjadi seorang hafiz, menjadi seorang hafizah, menjadi seorang alim, menjadi seorang, jangan diaku bahwa itu adalah hasil kita. Tapi itu semuanya adalah atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kiai sudah seperti itu, maka sukses ia menjadi kiai, menjadi ulama, dan menjadi pemimpin pondok pesantren. Ya, disitulah saya rasa letaknya keikhlasan. Betul, betul. Ya, luar biasa sekali para pemirsa Presidential Institute. Pada sore hari ini kita diberikan sebuah petuah-petuah nasihat Abah kita, guru kita semua, Abah Kiai Haji Raud Bahar, pengasuh pondok pesantren Mama Bakri Sadeng. Rasulullah mengatakan, laisal hina angkasrotal mal walakinnal hina hinan nafs.
Laisal yatim qad mata abuhu walakinnal yatim yatimal ilma wal adab. Nah, Jadi tidaklah harta kekayaan itu karena banyaknya, ukurannya karena kita memiliki begitu banyak uang, tetapi harta ini adalah karena kepuasan jiwa. Abah melihat santri-santri dengan ketulusannya, dengan kebahagiaan, itulah harta sesungguhnya. Tidaklah anak yatim itu karena bukan dia tidak punya bapak dan ibu, tetapi karena dia tidak punya etika dan adab. Itu yang saya kira kita sekarang miskin etika dan adab yang diajarkan oleh para guru-guru kita, para kiai-kiai kita, para ulama kita, para punggawa pendakwah kita, para wali songo dan wali-wali yang lain. Mereka dengan sentuhan dakwah, dengan penuh etika, dengan penuh kesantunan, menyayangi, mengayomi. Itu juga yang diperlukan oleh pemimpin bangsa kita saat ini. Pemimpin yang punya etika, yang punya kesantunan, menyayangi rakyatnya, menyayangi umat Islam di Indonesia yang mayoritas adalah Muslim. Salam Presidential Institute, solusi untuk mencari pemimpin bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.